Oke, cek cek. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat yang sedang mendengarkan. Konten kedua masih tentang kimia dasar ya. Jadi buat pejuang TPB yang lagi-lagi nggak sengaja nemu konten ini di YouTube kalian. Nah, kita hari ini atau di konten ini kita akan coba membahas tentang stoikiometri. Nah, tetapi mungkin stoikiometrinya nggak langsung dalam satu video ya. Paling nanti dibagi deh menjadi dua bagian. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama nih. Kalau misalnya kalian dengar kata stoikiometri, coba apa sih yang kepikiran di otak kalian? Pernah nggak dulu belajar stoikiometri? Zaman SMA mungkin. Nah, ya kalau misalnya yang ada di otak kalian adalah stoikiometri itu pas bagian hitung-hitungannya. Betul sekali. Nah, jadi kalau nanti kita ketemu di bagian stoikiometri, di kimia gitu ya, pasti nggak jauh-jauh ketemunya sama mol ya. Mungkin pernah dengar ya. Nah, mungkin kalau dengar mol juga ingat nggak dulu rumus legend mol dari zaman SMA ya. Kalau yang dari dulu suka ngapalin mungkin masih ingat ya ada yang namanya rumus ya persamaan gram per mr seperti itu. Sebentar. Kayaknya aku lebih enak seperti ini aja deh. Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngebahas stoikiometri kayak tadi yang udah saya bilang ya, kalau dia ada hubungannya dengan hitung-hitungan kimia. Nah, jadi mungkin di konten sebelumnya ya, di video sebelumnya kalian sudah pernah belajar ya kemarin ya, kalau kita ngomongin kimia, pasti kita nggak jauh-jauh dari ngomongin atom, molekul gitu ya, ya atau yang kita sebut sebagai zat atau materi. Nah, biasanya kalau ngomongin atom atau molekul itu kan skalanya skala mikro. Nah, bagaimana ya kalau kita ingin mengkonversikannya atau menghubungkannya dengan skala yang lebih besar gitu ya, atau kita lihat secara makroskopis. Nah, nanti kalau kita belajar stoikiometri, mungkin kita akan ketemu dengan suatu istilah ya yang namanya massa atom. Nah, massa atom itu kalau dilihat dari definisinya ya sesuai lah dengan namanya, massa atom. Berarti dia adalah massa gitu ya, dari suatu atom dalam satuan SMA. Nah, artinya kalau kita menyebutkan satuan dari massa atom, nanti kita akan ketemu dengan istilahnya SMA ya, satuan massa atom. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya seperti ini ya. Kamu mungkin pernah ya kalau di SMA itu dengar massa atom itu ada istilahnya adalah AR gitu ya atau massa atom relatif. Misalkan aja C, kalau kamu dulu waktu SMA suka ngapalin AR dari beberapa unsur. Nah, masih ingat nggak kalau C itu dia memiliki massa atomnya 12. Nah, apa sih makna 12 itu? Artinya dalam satu atom C itu dia memiliki berat sebesar 12 SMA gitu ya. Jadi kalau dia ditimbang dia akan setara dengan 12 SMA. Ya, gitu juga dengan misalnya atom lain, misalnya hidrogen atau oksigen. Nah, kalau kamu lihat gitu ya, massa dari hidrogen itu AR-nya H adalah 1 gitu ya, sementara O adalah 16. Aduh, tapi gimana ya caranya kita ngapalin? Enggak, sebenarnya nggak perlu ngapalin ya. Kalian semua bisa melihat massa atom itu di tabel periodik unsur ya. Nanti aku tunjukin deh. Di dalam tabel periodik unsur kita akan bisa mendapatkan informasi tentang massa rata-rata dari suatu atom. Nah, tetapi yang tertera di tabel periodik itu ternyata itu adalah massa rata-rata gitu ya. Didapatnya dari mana? Nah, didapatnya dari sini nih. Nah, mungkin kamu masih ingat sebelumnya kita pernah membahas ada suatu istilah yang kita sebut sebagai isotop. Ayo, masih ingat nggak isotop? Isotop itu apa sih? Isotop itu adalah unsur-unsur gitu ya yang memiliki nomor atom yang sama gitu ya. Unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama. Nah,
Artinya apa? Kalau dia punya nomor atom yang sama, gitu ya, bisa jadi unsur tersebut memiliki massa yang berbeda. Nah, mungkin kamu masih ingat ya, kalau lambang unsur gitu ya, nomor atom itu yang di bawah, nomor massa itu yang di atas. Nah, jadi kalau isotop itu, oh bawahnya sama, atasnya beda. Artinya dia punya nomor massa yang berbeda-beda. Nah, for your information ya, jadi kalau di alam ini setiap unsur itu dia bisa jadi memiliki isotop yang beraneka ragam. Kita ambil contohnya misalnya Li. Nah, ternyata Li yang ada di alam ini tidak semuanya memiliki massa yang sama ya. Nah, nanti kita akan ketemu ada Li gitu ya, isotop Li dengan massa 6 SMA dan isotop Li dengan massa 7 SMA. Seperti itu. Nah, ternyata kelimpahannya di alam ini Li yang masanya 6 SMA itu hanya ada sekitar 7,42%. Sementara Li yang 7 SMA itu kelimpahannya ada 92,58%. Nah, dari kelimpahan isotop ini nanti kita bisa mencari berapa sih massa atom rata-rata dari litium. Gitu. Caranya gimana? Nah, jadi kalau kita mau mencari massa rata-rata dari atom gitu ya, dari suatu atom, itu tinggal kita kalikan saja persen kelimpahan isotopnya dikali dengan massanya. Ih, contohnya gimana sih gitu ya? Misalkan di sini kan litium dia punya 2 isotop. Jadi nanti untuk mencari massa atom rata-ratanya tinggal kamu kaliin aja. Anggaplah litium yang 6 SMA itu adalah litium yang satu ya. Litium yang 7 SMA itu adalah litium yang kedua. Berarti nanti kamu kalikan saja persen 1 dikali massa 1 ditambah persen isotop yang kedua dikali massa 2. Ngerti nggak sih? Jadi persennya yang mana? Misalnya Li yang 6, berarti persennya adalah 7,42%. Dikali masanya berapa? Ya 6,015 SMA. Dikaliin aja persen kali massa, ditambah isotop yang kedua, persen kali massa. Itu kalau isotopnya ada 2. Kalau isotopnya ada 5, ya udah persen 1 kali massa 1, ditambah persen 2 kali massa 2 ditambah persen 3 kali massa 3, ditambah persen 4 kali massa 4, ditambah persen 5 kali massa 5. Seperti itu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan perhitungannya. Ya, persen itu kan sama aja per 100. Jadi boleh tinggal langsung angkanya ini 7,42 dikali masanya 6,015 ditambah persen yang kedua 92,58 dikali 7,016 dibagi 100. Kenapa? Karena dia persen. Persen itu per 100. Sehingga nanti kita akan mendapatkan bahwa massa rata-rata dari atom litium itu sebesar 6,941 SMA. Nah, massa rata-rata inilah yang bisa kamu lihat di tabel periodik, cuy. Jadi kalau misalnya kamu lihat tabel periodik, nah ini contohnya ya. Jadi mungkin kalau kamu lihat tabel periodik ya, ih ini apa sih 1A, 2A, 3A. Nah, ke zaman SMA kan dulu pernah diajarin ya, ada yang namanya periode sama golongan. Nah, nanti ada kok babnya sendiri kita ngebahas gimana caranya menentukan periode dan golongan. Nah, sekarang kalau dilihat tabel periodik ini, kalau kamu lihat misalnya hidrogen atasnya 1, nah atas ini nih, 1, 2, ya litium 3, 4. Nah, itu kan nomor urut ya. Nah, nomor urut itu yang kita sebut sebagai nomor atom. Sementara masanya yang mana? Masanya ini loh yang koma-koma di bawah ini. Misalnya hidrogen 1,008. Kemudian yang tadi kita cari bersama-sama nih, litium ya 6,941 gitu. Nah, itu adalah massa atom rata-rata. Ya, jadi massa atom yang tertera di dalam tabel periodik kamu itu adalah massa atom rata-rata dari berdasarkan kelimpahan isotopnya yang ada di alam ini. Gitu ya. Nah, biasanya kita sering menyebutnya istilah massa atom itu kita beri sebutan AR ya atau massa atom relatif ya. Udahlah sama aja. Jadi misalkan C tadi kita lihat yuk. C, ini ada C ya.
Nah, C ternyata dia memiliki AR-nya adalah 12,01. Biasanya dibulatkan saja AR-nya C 12. Kemudian misalnya O, di sini dia memiliki AR 16. Lalu ada Na. Na ini kan ada 22,99. Lah terus gimana ya, dibulatin aja. Na itu AR-nya 23. Seperti itu ya. Nah, itu biasanya kita sih umumnya menyebutnya dia dengan istilah massa atom relatif. Nah, tetapi nanti kita juga akan ketemu dengan suatu istilah namanya massa molar. Ayo, Cong, siapa yang pernah dengar istilah massa molar? Pernah nggak? Kalau dulu zaman SMA biasanya AR ya. Massa molar jarang ya. Nah, tetapi dibiasakan nih. Nanti kalau udah kuliah, kamu denger istilah massa molar, apa sih massa molar? Nah, jadi massa molar itu definisinya adalah massa dari satu mol zat dalam gram atau kilogram, tapi biasanya kok di kimia itu adalah massa dari satu mol zat dalam gram. Zatnya apa saja ya terserah, mau itu telur, sepatu, marmer, atau atom, seperti itu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan massa molar itu adalah massa dari satu mol atom dalam gram, gitu. Misalnya seperti apa? Contohnya, misalnya kita tadi ketemu sama karbon ya. Karbon itu kan dia masanya 12 SMA. Nah, jadi sesuai kesepakatan secara internasional gitu ya, bagi setiap unsur massa atom itu didefinisikan sama dengan massa molarnya. Nah, artinya apa sih? Misalkan kita punya karbon ya. Karbon itu massa atomnya 12 SMA. Nah, ternyata 12 itu juga bisa kita anggap massa molarnya. Ya, artinya kalau kita mendefinisikan massa molar dari karbon itu adalah 12. 12 apa? Tadi massa molar apa definisinya? Massa 1 mol karbon gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai massa molar. Berarti massa molarnya karbon 12. Maknanya apa? Berarti 1 mol karbon dia memiliki massa 12 gram. Seperti itu. Ngerti nggak? Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi misalnya, kamu ketemu tuh tadi apa? AR-nya Li. Tadi AR-nya Li gitu ya. AR-nya Li kan 6,9 atau aku buletin 7 deh misalnya gitu ya. Nah, berarti AR-nya Li 7 ya. Kalau ditanya berapa massa molar Li, berarti massa molar Li itu juga 7. Maknanya apa? Maknanya 1 mol Li itu dia massanya adalah 7 gram. Seperti itu. Ngerti ya? Jadi istilah massa molar itu sama aja kayak AR. Ya, jadi misalnya massa molar C berapa? 12. Massa molar Li berapa? 7. Massa molar O berapa? 16. Tetapi ingat, makna massa molar adalah massa 1 mol zat dalam gram. Jadi misalnya massa molar oksigen 16. Berarti maknanya apa? Dalam 1 mol oksigen itu dia massanya adalah 16 gram. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Oke, kalau yang nggak paham boleh nanti ditulis di kolom komentar ya, atau bisa hubungin saya ya, nanti di email aja sayanya. Oke, next. Kalau udah ketemu dengan massa atom, atom itu kan yang sendirian, yang jomblo. Lah kalau atomnya saling bergabung, nah kita biasa menyebutnya adalah molekul. Nah, ternyata molekul itu juga dia memiliki massa ya, atau kita biasanya menyebutnya massa molekul. Kalau zaman SMA, kalau atom kita menyebutnya AR, massa atom relatif. Sementara kalau molekul biasanya kita nyebutnya MR ya, massa molekul relatif. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Ya udah, kalau kita mau ngitung massa molekul, berarti dia adalah jumlah dari seluruh massa atom-atomnya dalam satu molekul. Contohnya misalkan ya, ada SO2 nih. SO2 molekul kan ya, karena dia gabungan antara S dengan O. Coba dong kita lihat, dalam SO2 S-nya ada berapa? Ada 1.
gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat di tabel periodik, S itu dia massa atomnya berapa? Oh, ternyata di tabel periodik ditulis S itu massa atomnya 32 SMA gitu ya. Nah, kemudian O itu kan 16 ya. Karena di sini O-nya ada 2, berarti 2 kali O, 2 kali 16. Sehingga kalau kita mau mencari massanya SO2 ya udah tinggal kita jumlahkan saja. 32 ditambah 2 kali 16 kan 32 juga ya. Berarti 32 tambah 32 hasilnya adalah 64. Ini angka belakangnya harus banget nggak sih ditulis? Ya, biasanya dibulatkan saja nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami juga kalau atom tadi kan massa atom itu boleh kita anggap massa molarnya. Nah, molekul juga gitu. Ya, jadi massa molekul itu bisa kita anggap dia adalah massa molarnya. Artinya apa? Nah, kalau kita lihat di sini, SO2 dia massanya adalah 64 SMA. Ya, satu molekul SO2 massanya 64 SMA. Nah, maknanya kalau kita ubah ke dalam massa molar, berarti kan massa molarnya juga 64 ya. Artinya apa? Dalam 1 mol SO2 itu terdapat 64 gram SO2 gitu. Kebayang nggak sih? Jadi kayak maknanya adalah kalau massa molar itu adalah massa 1 mol zat. Gitu. Jadi misalnya, oh massa molar itu sama aja AR atau MR gitu ya. Berarti kalau MR-nya SO2 itu 64, artinya apa? Dalam 1 mol SO2 terkandung 64 gram SO2. Gitu. Ya, nah ini kita biasa menyebut istilah massa suatu molekul itu dengan istilah MR ya atau massa molekul relatif. Misalkan massa molekul air, air itu H2O, ternyata dia punya MR-nya 18. Nah, 18 itu dari mana sih cuy? Nah, ini hati-hati loh ya. Dulu ada anak TPB TPB itu kan berarti udah melewati masa SMA ya, kelas 1, 2, 3 ya, tapi ngitung MR aja masih nggak bisa. Masya Allah ya. Nah, ya coba nih, cara ngitungnya gimana sih? Nah, nanti kan di tabel periodik, kamu bisa ngeliat ya, AR-nya H berapa, AR-nya O berapa. Nah, AR-nya H itu kan kalau kita bulatkan 1, AR-nya O kalau kita bulatkan 16 ya. Nah, berarti kalau di dalam H2O, H-nya ada berapa? H-nya ada 2. Berarti ya udah, H itu kan 1, 1 dikali 2. Nyambung nggak ya? O itu kan 16, O-nya ada 1, berarti 16 dikali 1, 16. Sehingga kalau dijumlahkan berarti 18. Nah, inilah MR dari H2O. Nah, kalau glukosa gimana? Glukosa itu C6H12O6. MR-nya 180. Dapatnya dari mana? Ya udah, kita lihat di tabel periodik. AR-nya C kan 12, AR-nya H kan 1, AR-nya O kan 16. Dilihat coba, C-nya ada berapa di dalam glukosa? C6H12O6. Oh, C-nya ada 6 loh, gitu ya. Berarti 12-nya dikali 6. Gitu. H-nya ada 12 loh, berarti 1 dikali 12. O-nya ada 16 loh, berarti 16 dikali, O-nya ada 6 loh, berarti 16 dikali 6. Yo wis, 12 kali 6 berapa OC? 72, gitu kan? Terus 1 kali 12 ya 12. 16 kali 6 berapa yo? Berapa sih? 6 kali 6, 36. Nyimpen 3. 1 kali 6, 6 tambah 3, 96 ya. Sehingga kalau kita jumlahkan, 2 tambah 2 tambah 6, 10. Nyimpen 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 9, 18. Nah, ketemu deh. MR-nya glukosa adalah 180. Seperti itu. Nah, coba yuk. Ini mah kalau di kelas besar saya latihan ya. Nah, tapi ini karena konten YouTube ya, silakan kamu cari sendiri deh. Berapakah MR dari senyawa berikut ini? Ada aspartam, asam sulfat, asam asetat, kitosamin gitu ya. Nah, ini yang belum diketahui apa? Asam sulfat ya. Asam sulfat itu adalah H2SO4. Asam asetat, ada yang masih ingat nggak? Asam cukai. Cukai itu apa? CH3COOH. Ya wes lah nanti dihitung sendiri ya.
Nah, untuk AR masing-masing unsur, silakan kamu lihat tabel periodik. Makanya kalau kuliah kimia dasar, wajib punya tabel periodik, wajib punya kalkulator. Ya, kalau dulu zaman SMA nggak boleh ngitung pakai kalkulator, kalau di kuliah mah monggo ya, silakan dihitung dengan menggunakan kalkulator. Gitu ya, nanti coba ini latihan sendiri deh. Oke, mudah-mudahan kalau udah latihan sendiri, nanti kalian udah bisa memahami bagaimana cara menghitung MR dari suatu senyawa atau MR dari suatu molekul. Gitu ya. Nah, next, kalau kita ngomongin stoikiometri pasti nggak jauh-jauh dari istilah ini, cuy. Hayo, masih ingat nggak sih? Atau kamu pernah nggak sih dengar istilah mol? Mol ya, mol. Apa sih mall? Mall itu bukan tempat belanja ya. Itu kan kalau itu ya kalau mall mall di kehidupan sehari-hari ya MBK saya Mall Bumi Kedaton. Bukan yang itu ya. Jadi mall itu adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah zat gitu loh. Jadi kan kalau kamu bisa membayangkan dalam mempelajari kimia kan ada hubungannya sama atom sama molekul. Atom sama molekul itu kan kecil banget ya. Jadi gimana caranya kita apa mengkonversikan ya, gimana caranya kita menunjukkan jumlah atom gitu ya, atau jumlah zatnya berapa. Nah, itu biasanya kita secara internasional disepakati dengan satuan zat itu adalah mol ya. Nah, eh, kamu pernah dengar nggak tuh zaman SMA ada yang namanya eh, hipotesis Avogadro ya? Masih ingat nggak sih? Jadi Avogadro itu rasanya bapak-bapak ya. Nanti coba kamu cek ya. Jadi Avogadro itu em, waktu itu mengusulkan dan sudah disepakati secara internasional ya Nak ya kalau ternyata di dalam 1 mol zat itu dia terkandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Wah, banyak sekali ya. Nah, artinya kalau misalkan kamu punya unsur karbon, kamu punya eh, apa punya unsur oksigen atau kamu punya sulfur ya dia dalam bentuk atomnya atau dalam bentuk unsurnya artinya 1 mol karbon itu ya jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. 1 mol oksigen gitu ya oksigen yang O ya bukan gas O2 ya oksigen yang O itu berarti dia memiliki 6,02 kali 10 pangkat 23 atom gitu. Nah, sementara Bu Ayu, kalau misalkan kita punya SO2 kayak tadi, 1 mol SO2 isinya berapa? SO2 itu apa? SO2 itu molekul, berarti 1 mol SO2 itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul SO2 gitu. Nyambung nggak? Nah, inilah yang kita sebut sebagai tetapan Avogadro. Avogadro ya, bukan avocado. Avogadro. Nah, karena adanya kesepakatan kalau 1 mol zat itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, maka dari sini nanti kita bisa menggunakan prinsip faktor konversi untuk menentukan, misalkan ditanya, kalau 1 molnya aja 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti kalau 2 molnya berapa ya jumlah atom gitu. Ngerti nggak sih? Maksudnya kita bisa menghubungkan antara mol dengan jumlah atom atau jumlah partikel. Kalau dulu zaman SMA mah langsung dikasih rumus saja ya. Ingat nggak rumusnya? Mol sama dengan JP dibagi bilangan Avogadro gitu ya. Itu mah zaman SMA. Zaman SMA mah suruh ngapalin rumus-rumus ya. Nah, kalau misalnya udah kuliah, kamu tinggal gunakan saja prinsip faktor konversi. Yang penting kamu ingat, menurut Avogadro, 1 mol setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Gitu aja patokannya. Ya, misalnya ya, nah inilah ya definisinya. Misalkan, perlu latihan nggak?
Perlu latihan nggak? Coba ya. Misalnya, aduh, nanti. Aku cobain show dulu, aku tambahkan ini ya. Aku tambahkan slide dulu coba. Nih, misalkan aku punya pertanyaan seperti ini. Misalnya ya, hitunglah, misalnya, hitunglah jumlah atom, gitu ya, pada misalkan ya 0,2 mol eh, Fe, ya, misalnya besi gitu ya. Hitunglah jumlah atom pada 0,2 mol Fe. Nah, caranya gimana? Caranya tadi kita ingat dengan tetapan Avogadro. Tetapan avokado ya tadi ya. Gimana kata Avogadro? 1 mol zat itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau kita ngomongin atom berarti 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Gitu ya, ini adalah patokannya. Inilah yang kita sebut sebagai tetapan Avogadro. Tetapan Avogadro. Nah, dari tetapan Avogadro ini nanti kita bisa merumuskan faktor konversi. Nah, masih ingat nggak cara bikin faktor konversi? Itu loh yang kiri pindah ke kanan, kanan pindah ke kiri gitu. Nah, kalau kiri pindah ke kanan, berarti faktor konversi pertama nanti kita punya gimana? Faktor konversi pertama 6,02 kali 10 pangkat 23 atom gitu ya per 1 mol. Gitu nggak sih? Kalau yang kiri dipindah ke kanan. Oke. Faktor konversi yang kedua, kanan pindah ke kiri. Berarti kita punya 1 mol per 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Gitu ya. Nah, artinya kita punya dua faktor konversi. Faktor konversi 1 dan 2. Nah, sekarang kita lihat. Pertanyaannya adalah hitunglah jumlah atom pada 0,2 mol Fe. Artinya kita mau ngubah nih 0,2 mol Fe itu ada berapa atomnya gitu. Nyambung nggak sih? Nah, artinya gini kan, 0,2 mol gitu ya, mau kita jadikan ke dalam jumlah atomnya, titik-titik berapa atom gitu. Cen nggak? Nah, artinya kan si 0,2 mol harus kita kali dengan faktor konversi nih. Mol mau kita konversikan menjadi atom. Berarti kita gunakan faktor konversi 1 atau 2. Nah, cara milihnya gimana? Ayo, di yang video sebelumnya udah pernah aku bahas ya. Kalau mol atas ini mau kecoret, berarti kita harus sediakan mol bawah gitu nggak sih? Nah, yang ada mol bawah itu faktor konversi 1 atau 2. Oh, faktor konversi 1 loh. Ya udah berarti ini kita kali dengan faktor konversi 1. 6,02 kali 10 pangkat 23 atom gitu ya per 1 mol. Nah, sehingga nanti di sini molnya bisa dicuri-curit. Mol curit-curit. Nah, berarti tinggal kita kalikan 0,2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa sih? 2 kali 6. 2 kali 6 itu 12. Berarti ini 1204. Terus ada berapa angka di belakang koma? 3 angka. Berarti kan 1,204 gitu nggak sih? Kali 10 pangkat 23 atom. Seperti itu. Nyambung nggak? Mudah-mudahan nyambung ya. Oke, nah jadi artinya kalau kita mau mengkonversikan dari mol, mau kita konversikan ke dalam jumlah atom, itu nanti kita bisa gunakan tetapan Avogadro itu sebagai acuan kita untuk menentukan faktor konversinya. Gitu ya, itu adalah hubungan antara mol dengan jumlah atom. Nanti kalau misalnya ketemu sama jumlah molekul gimana? Sama aja sih prinsipnya gitu ya. Nah, tadi kalau kita berbicara 1 mol, wah ternyata dia setara dengan berapa tuh? 6,02 kali 10 pangkat 23. Banyak betul ya. Itu kalau dalam satuan atom. Nah, kalau misalkan di kehidupan sehari-hari kan seringnya kita itu mengkonversikannya dalam bentuk massa ya. Ya nggak sih?
Nah, ini contohnya nih, misalnya ada karbon yang hitam gitu ya, karbon. Terus ada sulfur, ada Hg itu raksa, ada Cu tembaga, ada Fe besi ya. Nah, ini adalah massa dari satu mol masing-masing zat ini nah, ya. Nah, terus gimana sih kalau kita mau menghubungkan antara mol dengan massa dalam gram? Nah, nanti kita harus menghubungkannya dengan massa molar. Nah, ingat nggak sih massa molar ya? Massa molar itu kan tadi sama aja apa massa molar? Massa molar itu dia kan sama aja kayak AR atau MR ya. AR atau MR ya. Nah, jadi kalau kamu mungkin ingat tadi ya, contohnya misalkan tadi SO2 dia memiliki massa molar berapa atau MR-nya? MR-nya adalah 64. 64 itu apa? 64 gram per mol gitu kan massa molarnya. Artinya dalam 1 mol SO2 gitu ya, terkandung 64 gram zat. Gitu kan ya, makna dari massa molar. Nah, seandainya misalkan ditanya adalah hitunglah gitu ya, hitunglah massa dalam gram gitu ya, dari misalkan berapa? 2 mol SO2 seperti itu. Nah, biasanya zaman SMA mah langsung aja dikasih rumus hubungan antara massa dengan mol, rumus legend ya. Ada yang masih ingat nggak? Yang itu loh, mol sama dengan massa dibagi AR atau massa dibagi MR gini-gini ya. Nah, sebenarnya tanpa kamu hafal rumus, kalau kamu tahu tentang konsep massa molar, itu nanti enak aja kita menggunakan dengan prinsip faktor konversi. Nah, gimana caranya? Nah, ini misalnya ya. Kan tadi massa molarnya SO2 adalah 64 gram per mol tuh. Tadi maknanya apa? Berarti dalam 1 mol SO2 terdapat 64 gram. Nah, dari sini kita kan bisa merumuskan faktor konversinya. Yang kiri pindah ke kanan atau kanan pindah ke kiri. Misalnya faktor konversi 1, kiri pindah ke kanan. Berarti 64 gram per 1 mol. Atau faktor konversi 2, kanan pindah ke kiri. Berarti ada 1 mol per 64 gram gitu ya. Nah, nanti kita akan konversi. Ini apa sih yang ditanya? Hitunglah massa dalam gram dari 2 mol SO2. Artinya kita mau ngubah nih, 2 mol SO2 itu setara dengan berapa gram, gitu kan? Nah, ya udah gunakan prinsip faktor konversi. Nah, artinya nih 2 mol setara dengan berapa gram? Berarti kan kita harus kalikan dengan faktor konversi. Faktor konversi mana yang digunakan? Biar mol yang atas hilang, berarti kan kita butuh faktor konversi yang ada mol di bawah ya. Nah, berarti kita gunakan yang mana? Kita gunakan faktor konversi yang satu, ya nggak sih? Berarti dia dikalikan faktor konversi yang satu, yaitu 64 gram per 1 mol. Sehingga mol sama molnya bisa dicurit, di sini curit-curit. Ya udah, berarti tinggal 2 dikali 64 berapa? Berapa sih? 128 ya. Nah, berarti dia dari sini kita bisa menghitung kalau ternyata dalam 2 mol SO2 terdapat 128 gram. Seperti itu. Ya. Nah, kalau yang kamu aduh ibu aku udah terbiasa nih pakai rumus mol sama dengan massa per MR ya nggak apa-apa. Nah, tetapi ini ketika kuliah aku coba mengajarkan kalian bagaimana menghubungkannya dengan massa molar dan menghubungkannya dengan konsep faktor konversi. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat hubungannya ada dalam bahasa Inggris lagi ya. Biasanya mah mahasiswa kalau dikasih bahasa Inggris males ya. Nah, inilah misalkan kamu mau ngubah nih dari massa ya. Ini massa mau kita ubah ke dalam mol ya. Misalnya diketahui massa, kamu mencari molnya, ya udah berarti
cara menghitungnya adalah untuk nyari molnya berarti tinggal massa dibagi dengan massa molar, AR atau MR gitu ya. Kebalikannya, kalau yang diketahuinya mol, mau nyari massa berarti massa sama dengan mol dikali massa molar. Nah, gitu-gitu. Nah, kalau hubungannya dengan tadi bilangan Avogadro atau jumlah atom, jumlah partikel. Misalkan di soal diketahui mol, mau dicari jumlah atom atau jumlah partikel, berarti cara nyarinya adalah mol dikali bilangan Avogadro. Nah, kebalikannya kalau diketahui jumlah atom, mau nyari molnya, berarti cara nyarinya adalah mol sama dengan jumlah atom dibagi bilangan Avogadro. Seperti itu kira-kira. Nah, coba yuk kita latihan. Apakah Anda sudah mengerti hubungan antara mol, massa, dan massa molar? Wah, tentu saja aku mengerti. Ya, kita coba kerjakan ya. Soal indang. Nih cuy, pertanyaannya adalah berapakah jumlah atom pada 0,39 gram potasium? Potasium itu kalium. Nah, kita lihat dulu di tabel periodik, massa molarnya atau AR-nya K berapa? Oh, ternyata AR-nya K itu adalah 39, gitu ya. Nah, ini berarti kan yang diketahui adalah massa ya, massanya K, 0,39 gram. Yang ditanya adalah berapakah jumlah atom ya. Aku kasih simbol jumlah atom itu JP gitu ya, jumlah partikel, jumlah atom. Nah, caranya gimana nih? Ayo, lebih suka pakai cara rumus apa pakai faktor konversi? Kalau aku sih lebih nyaman faktor konversi ya nggak usah harus ngapalin rumus. Atau rumus kan sudah terlalu mainstream, zaman SMA udah pernah ya. Ya udah, coba kita pakai faktor konversi ya. Faktor konversi itu yang pertama, kita tadi punya informasi tentang AR ya atau massa molar. Nah, berarti tadi apa? Misalnya kita ketemu massa molarnya K adalah 39 gram per mol. Apa maknanya? Maknanya adalah dalam 1 mol kalium terdapat 39 gram kalium. Nah, artinya dari sini nanti kita bisa merumuskan faktor konversinya. Ya, berarti faktor konversi 1 berarti kiri pindah ke kanan. Berarti 39 gram per 1 mol, gitu ya. Faktor konversi 2 kanan pindah ke kiri, berarti 1 mol per 39 gram, gitu ya. Nah, ini modal yang pertama. Modal yang kedua apa? Hubungannya sama JP, jumlah atom atau jumlah partikel. Tadi masih ingat nggak tentang bilangan Avogadro? Bilangan Avogadro itu tadi gimana? Dalam ya ini ya, tetapan Avogadro. Dalam tetapan Avogadro tadi dinyatakan kalau 1 mol itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Gitu toh. Nah, berarti dari sini kita bisa merumuskan faktor konversinya. Ya, faktor konversi pertama boleh ya aku tulis 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per 1 mol. Gitu ya. Faktor konversi yang kedua berarti 1 mol per 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita ubah nih. 0,39 gram potasium itu berapa atom? Berarti kan gini ya, aduh tempatnya nggak cukup lagi. Sini ya, coba nih. Aku nulisnya kecil-kecil aja. 0,39 gram itu setara dengan berapa atom? Ini gini aja ya, sama dengan titik-titik-titik atom. Nah, berarti gimana nih? Pertamanya kita harus ngubah apa dulu? Nah, kita cari hubungan antara massa dengan mol.
Berarti kita ubah dulu dari gram, kita ubah ke mol gimana caranya? Kita kalikan faktor konversi. Biar gramnya hilang, berarti kita gunakan faktor konversi yang kedua. Gitu ya. Nah, faktor konversi yang kedua berarti kita kalikan ke sini. Kali 1 mol per 39 gram. Nyambung nggak? Jadi biar gramnya sini curit-curit. Nah, sekarang tinggal mol nih kan satuannya. Mol biar jadi atom. Berarti kita gunakan faktor konversi yang tetapan Avogadro tadi. Biar molnya hilang berarti kita gunakan faktor konversi yang pertama ini kan. Ya nggak sih? Berarti ini dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per 1 mol. Sehingga 1 molnya curit-curit. Nah, artinya nanti kita tinggal ada satuannya atom kan. Cara ngitungnya gimana? Ya udah nih, tinggal 0,39 gitu enggak? Coba ya, berarti kalau kita hitung, nanti kan angkanya tinggal seperti ini ya. Tinggal 0,39 ya nggak sih? Dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 per 39 gitu nggak? Nanti satuannya adalah atom. Tinggal dihitung ya. Ini bisa lah 0,39 sama 39 kan dicuri-curit ya nggak sih? Berarti atasnya kan tinggal 0,01 ya. 0,01 dikaliin ini, ya nanti ketemu hasilnya segitu. Gitu, ngerti nggak? Nyambung nggak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami tentang tadi ya hubungan antara mol, massa molar ya atau ARMR dengan jumlah partikel. Nah, kayaknya untuk stoikiometri bagian 1 aku pecah jadi 2 video ya biar nggak terlalu panjang karena setelah ini kita mau belajar tentang persen komposisi, tentang rumus empiris, tentang rumus molekul. Nah, tetapi rumus empiris dan rumus molekul aku akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, jadi tetap pantengin terus ya, jangan lupa. Aduh, aku kalau mau bilang jangan lupa subscribe Kim Ayu agak gimana gitu ya. Nah, tetapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, boleh kamu share ke teman-teman kamu untuk membantu kalian belajar kimia dasar 1. Mudah-mudahan nilainya nanti memuaskan semuanya dan mudah-mudahan lulus ya mata kuliah kimia dasar 1. Oke, untuk konten ini, video ini aku cukupkan sampai di sini. Jangan lupa nanti dipantengin di video selanjutnya. Kita akan belajar tentang persen komposisi, tentang rumus empiris, dan rumus molekul. Dadah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.